Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ya data mining kali ini kita akan melanjutkan di ini ya analisis asosiasi yang bagian kedua, di mana sebelumnya untuk yang bagian pertama kita sudah belajar dasar-dasar dari analisis asosiasi, kemudian bagaimana cara memangkas jumlah kandidat menggunakan a priori ataupun juga memangkas jumlah perbandingan ya dengan struktur Astri ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai rule generation ya. Nah, perhatikan ya untuk capaian pembelajarannya. Sini mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep dasar analisis asosiasi, prinsip a priori, dan bagaimana mengevaluasi model asosiasi serta mengimplementasi pada permasalahan. Sumbernya ini subtopiknya. Kita akan bahas definisi pencarian pola asosiasi dan aplikasi pencarian pola asosiasi dan association rule mining, frequent item set and association rule mining test, algoritma association rule mining a priori. Yang kedua, nah ya setelah kita mendapatkan frequent item set ya, berikutnya yang kita harus lakukan ini, kita harus membangkitkan rule dari semua frequent item set yang kita dapat. Secara umum ya di sini confidence sini tidak mempunyai sifat anti monoton. Anti monoton di sini ya maksudnya confidence untuk ini misalnya untuk X-nya ABC, Y-nya D ya, ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari confidence dari yang seperti ini, di mana X-nya itu D, Y-nya itu yang BC ini. Nah, tapi di sini confidence dari rule yang dibangkitkan dari item set yang sama ini mempunyai sifat anti monoton. Ya, confidence dari rule yang dibangkitkan dari item set yang sama. Nah, misal ini ya, kita dapat frequent item set ABCD ini. Maka confidence dari rule ini, confidence dari rule ABC, kemudian ya, X-nya ABC, Y-nya D, ini akan nilainya lebih besar atau sama dengan dari confidence dari rule yang X-nya AB, Y-nya CD. Ya, perlu diingat untuk rumus confidence dengan jumlah dari X union Y dibagi jumlah dari X. Ini ya, tiga rule ini, 1, 2, 3. Ini X union Y ini sama dari sini, dari item set
ABCD. Yang membedakan adalah bagian X. Ini misal kita sebut saja ini L ini. Ini kenapa bisa yang ABC lebih besar atau sama dengan dari confidence yang X-nya AB? Yang seperti kita ketahui ya, penyebutnya ini kan sama-sama L ya, dari item ABCD. Dan pembilang ya, ini yang berbeda-beda. Untuk confidence, misalnya, ini pasti lebih besar atau sama dengan dari confidence AB. Dan confidence dari AB ini lebih besar atau sama dengan dari confidence A, B, C. Nah, ini semakin besar penyebutnya, maka nilai C kan pasti turun kan. Tapi sedangkan bila nilai confidence, maaf, nilai penyebutnya semakin kecil, itu kan pasti nilai confidence-nya naik. Jadi confidence ABC ini lebih kecil daripada AB. Sehingga confidence untuk rule yang ini ABC maka D, maka dia bisa lebih besar atau sama dengan dari rule yang dua ini. Dan seterusnya. Confidence di sini ini bersifat anti monoton ya, dengan melihat jumlah item pada bagian konsekuen. Jadi yang rule-nya seperti ini. X, X-nya itu antecedent, B-nya yang konsekuen. Jadi kita lihat di sini bagian konsekuen, jumlah item pada bagian konsekuen. Contoh ya, di sini misal ada item Z frekuen ABCD. Jadi untuk dari ini empat ini kandidat rule ya, ini bisa ABC, kemudian diikuti oleh D, antecedent ABD, B-nya C, dan seterusnya ya. Nah, jika L-nya ini sebanyak K, maka kandidat rule-nya yaitu ini 2 pangkat K dikurangi 2. Misal ini 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2. Ini berapa? 14 ya. Di mana L baru ini ya. Yang X-nya L, B-nya bilangan himpunan kosong atau sebaliknya X-nya himpunan kosong, antecedennya L itu diabaikan. Jadi urutannya seperti ini sih yang diabaikan. A, B, C, D, ini kosong. Atau sebaliknya, ini ada 4 item. D, D. Oke, ini yang diabaikan yang seperti ini. Oke, kemudian kandidat rule ini dibangkitkan dengan menggabungkan dua rule yang mempunyai prefix yang sama dalam bagian
consequent rule. Misal ya, penggabungan CD, AB dengan BD AC ini akan menghasilkan kandidat rule D untuk konsekuen ABC. Kan AB ini AC. Ini digabungkan di bagian konsekuennya jadi ABC. Berarti sisanya tinggal D. Di sini. Yang digabungkan bagian konsekuennya. Nah, di sini kita bisa memangkas rule ini. Bila rule ADBC ini tidak mempunyai confidence yang tinggi. Contoh ya, kita bikin lattice dari rule-nya, ya. Misal item setnya tadi, frequent item set ada 4, ABCD kita mulai dengan bagian konsekuennya himpunan kosong. Ya. Oke, kemudian diikuti dengan yang konsekuennya berisi satu item, kemudian 2 item seperti ini, dan seterusnya sampai 3 item. Misal di sini, untuk rule BCD, kemudian konsekuennya A, ini memiliki confidence yang rendah. Maka semua yang mengandung A, ini pasti confidence-nya juga rendah. Ya, ini pasti memiliki confidence yang rendah. Jadi kita pangkas ya, kita gunakan. Yang berikutnya ini ilustrasi ya, pembuatan rule untuk item set 3 ini, bread, milk, and diaper. Yang pertama, kita harus bangkitkan dan hitung confidence semua rule dengan item set consequent. Item set consequent dengan panjang 1 ya. Kemudian ulangi langkah 1 dengan konsekuen yang panjangnya 2 dari rule yang memenuhi minimum confidence. Misal di sini minimum confidence-nya 0,5. Yang pertama, rule dengan panjang konsekuen 1. Kita generate rule-nya, milk diaper, konsekuennya bread, kemudian konsekuen milk and diaper. Ini kalau kita hitung, confidence-nya 0,5 ya, jadi masih memenuhi syarat ini, minimum confidence. Kemudian langkah kedua, yaitu dengan konsekuen yang panjangnya 2. Misal bread milk, bread diaper, and milk diaper ya. Oke, sebenarnya terus kemudian kita hitung, ini sama ya, confidence dari rule-nya 0,5. Jadi tidak ada yang dipangkas untuk rule-rule ini. Kemudian contoh lagi ya. Sini ada tabel transaksi, ada 10 transaksi. Di mana transaksi pertama ada item 1, item 2, item 3, transaksi 2, ada yang dibeli, ada item 1, 4, 5, dan seterusnya sampai di transaksi 10. Ini di dalamnya ada item 1, item 2, dan item 3. Yang ditanyakan di sini, kita harus mencari semua rule dengan algoritma a priori untuk minimal support 4/10 dan minimal confidence 7/10. Pertama, kita cari dulu frequent item set.
Kita mulai dari yang satu item set ya. Ini kita lihat itemnya ada 1 sampai 5 ya. Ini kita hitung supportnya, minimal support. Sini kan mintanya 4/10 ya. Nah, di sini untuk item 5, supportnya hanya 3. Berarti ini kita pangkas ya. Semua bandung 5 kita hapus. Oke, kemudian kita cek breakdown item set dengan 2 item set. Kita gabung-gabungkan 1, 2, 1, 3, 1, 4, seterusnya ya. Tanpa ada item 5, karena item 5 tadi di bawah minimum support. Dan kita hitung supportnya. Di sini untuk item set 1, 4, dia di bawah minimum support. Jadi kita pangkas juga. Nah, dari 2 item set ini kita generate yang 3 item set. Ini yang mengandung 1, 4 tidak kita ikutkan ya. Jadi kita hanya bisa generate 2 ini saja, 1, 3, dan 2, 3, 4. Dari sini, ini untuk item set 2, 3, 4 itu tidak memenuhi minimum support. Jadi kita pangkas. Ini selesai untuk fragment item set generation-nya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan ini ya. Fragment item set 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, dan 1, 2, 3. Tetapi di sini yang bisa kita gunakan untuk rule yang minimum ada 2 item set. Kenapa? Ya karena kalau 1, jadi konsekuennya kosong. Tidak bisa rule seperti itu. Dan kosong. 1, tidak ada item set lainnya. Jadi kosong. Tidak bisa seperti itu ya. Ini 2 ya. Kita mulai dari 1, 2. Misalnya 1, 2, sebalik. Nah, dari 6 frequent item set ini, kita generate rule-nya. Pertama, kita generate rule dari 2 item set dulu. 2 item set ini. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 4. Oke, dan kita lihat, kita hitung confidence-nya. Confidence yang diminta tadi berapa? 7/10. 7/10. Oke, ini 5/6 berarti memenuhi. 5/7 memenuhi ya. Ini untuk yang 1, 3. Di 4/6 tidak memenuhi. Yang 3, 1, 4/7 juga tidak memenuhi. Seterusnya ya, juga tidak memenuhi. Jadi dari 2 item set, rule yang memenuhi minimum confidence, yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita bangkitkan rule dari 3 item set. Gitu ya. Kita bangkitkan dulu yang panjang konsekuennya 1 item. Ini 1, 2, 3 ya. Misal 2, 3. Oke, kita perhatikan aja di bagian konsekuen. Ini konsekuennya 1, 2, 3. Berarti yang antecedennya ya sisanya ya.
Dan kita hitung di sini, ini confidence 4/6 tidak memenuhi, yang ini memenuhi. Oke, di sini kan sebenarnya bisa aja 2, kemudian konsekuennya 1, 3. Nah, tapi seperti yang kita bahas di awal, ini karena 1 ini sudah tidak memenuhi confidence, minimum confidence, maka semua yang mengandung 1 pasti tidak memenuhi syarat minimal confidence. Jadi kita tidak perlu eh, cek ya. Jadi langsung aja yang tidak mengandung 1 aja yang kita hitung. Jadi dari data ini kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat 6 rule. Oke, contoh berikutnya. Ini dengan web prior diaper ya. Ya, yang kita harus lakukan yaitu kita harus menemukan semua rule dengan algoritma a priori ya untuk minimal supportnya 3/10 dan dengan minimum confidence-nya 8/10. Sama ya, kita bangkitkan token item set yang pertama dengan panjang 1, ya minimal 3 ya. Jadi di sini masuk semua untuk yang 1 item. Kita lanjutkan ke 2 item. Kita daftarkan semua kemungkinan. Nah, kemudian kita hapus. Kita pangkas yang tidak memenuhi ya. Hmm. Dan kita generate yang 3 item set. Oke, tidak mau memenuhi. Jadi 4 item set ini tidak ada. Ya, karena itu tadi. Nah, sehingga diperoleh frequent item set seperti ini. Seperti tadi ya, yang bisa dibangkitkan rule-nya yaitu yang minimum panjangnya 2 item. Jadi kita mulai dari sini, make diapers sampai yang ini terakhir, diapers, bread, dan butter. Oke, yang pertama kita bangkitkan rule ya. Kita coba semua rule dari 2 item set. Misalnya yang pertama make diaper ya. Ini konsekuennya diaper, konsekuen milk. Kita hitung confidence-nya. Ini 4/5 masuk, dan yang poin nggak masuk. Ini kita lakukan untuk semua rule ya. Rule yang dibagikan dari 2 item set. Yang tadi tidak memenuhi syarat confidence. Kasih seterusnya. Ini memenuhi syarat. Jadi dari 2 item set, kita dapat 3 rule. Kemudian dari 3 item set. Dari 3 item set, kita cari ya. Yang pertama, yang panjang konsekuennya 1 item. Bread, butter. Untuk yang milk, yang konsekuennya milk ini tidak memenuhi syarat confidence. Yang 2 ini saja memenuhi. Seperti sebelumnya, berarti kita tidak perlu mencari bread, kemudian konsekuennya milk and butter, itu tidak perlu karena milk ini sudah di bawah confidence, di bawah minimum confidence. Jadi tidak perlu kita cek. Dari data ini kita dapat 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 rule. Nah,
Ya, kemudian berikutnya di sini kita tidak hanya bicara bagaimana mencari role atau bagaimana memangkas kandidat atau memangkas perbandingan ya. Tapi di sini kita juga harus memikirkan komputasinya. Nah, kalau kita bicara dunia nyata ya, eh, supermarket, swalayan itu tidak mungkin frequent item setnya itu sedikit. Tidak mungkin hanya seperti ini. Pasti ada ratusan atau ribuan. Kalau seperti itu, ya berarti kita butuh source resource yang besar. Dan juga pasti ya, ada item set yang redundant. Karena mempunyai support yang identik dengan supersetnya. Untuk mengatasi itu, si redundant itu perlu ada representasi kompak ya. Caranya ada dua, yaitu dengan maksimal frequent item set dan dengan close frequent item set. Oke, yang pertama yang maksimal frequent item set. Item set ini dikatakan maksimal frequent jika tidak ada superset langsungnya yang frequent. Misal kita perhatikan di sini, misal AB, AB ini infrequent ya. Ada AB, ABC, ABD, dan seterusnya yang warna abu-abu ini. Yang warna abu-abu ini yang frequent item set. Nah, kita lihat AD. AD di sini supersetnya ABD, kemudian ini ada ACD dan AD. Ini semua kan infrequent. Ini memenuhi syarat ini ya. Item set ini dikatakan maksimal frequent. AD ini maksimal frequent karena superset langsungnya yang di bawahnya dia ini semuanya infrequent. Ini kita coba lihat lagi yang ACE. ACE superset langsungnya ada dua ini ya. ABCE dan ACDE. Nah, dua-duanya ini infrequent item set. Jadi ACE juga dikatakan sebagai maksimal frequent. Sama halnya seperti BCDE. Superset langsungnya ini ABCDE di infrequent. Jadi BCDE disebut maksimal frequent. Jadi fungsinya di mana? Ini ya. Maksimal frequent item set ini menyediakan suatu representasi kompak dari frequent item set. Dengan kata lain, maksimal frequent item set ini merupakan bentuk terkecil item set dari semua item set yang dihasilkan. Sebagai contoh, frequent item set pada gambar ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, frequent item set yang dimulai dengan item A dan mengandung item CD atau E. Ini A mengandung CD atau E. Frequent item set yang ada di kelompok ini merupakan subset dari frequent item set ACE atau AD. Dari ACE atau AD. Kemudian frequent item set yang dimulai dengan BCD atau E yang merupakan subset dari item set BCDE. Subset ya. Ini dimulai dari B, C, D, E. E merupakan
subset dari item set B, C, D, B, C, D. Jadi kita hanya perlu menyimpan ini, menyimpan maksimal frekuen item setnya saja di komputasi. Kemudian masuk ke close frequent item set. Di sini sebuah item set dikatakan close jika tidak ada superset langsung mempunyai support yang sama dengan item set tersebut. Misal di sini ada daftar transaksi, ada 5 transaksi ya. Transaksi pertama isinya AB, transaksi kedua isinya BCD, dan seterusnya. Pertama kita lihat A dulu ya. A supportnya 4. Superset langsung dari A, ada AB, ada AC, ada AD. Ini di sini support A4, AB, supportnya 4. Nah, berarti kan ada yang sama. Berarti A ini bukan close frequent. Jadi kalau ada yang sama ya, AB supportnya sama. Kemudian kita lanjut ke B. B supportnya 5. Superset langsungnya dari B. Ini ada BC, BD. Kita lihat untuk BC supportnya 3, BD supportnya 4. Berarti B5. Tidak ada yang sama kan? Berarti dia adalah close frequent item set. Lihat yang dua ini ya. Dua item set. AB. AB turunan A. Maaf. Superset langsungnya. Ada ABC. Ada ABD. Nah, AB supportnya 4. Sedangkan ABC 2, ABD 3. Tidak ada yang sama. Berarti dia close. Close frequent item set ya. Dan AC ini superset langsungnya. Ada ABC sama ada ACD. Ini supportnya sama 2 ya. Berarti dia bukan close frequent item set. Dan seterusnya. Di sini close frequent item set ini berguna untuk menghilangkan beberapa association rule yang redundant. Sebuah rule ini XY ini dikatakan redundant jika ada rule lain. X aksen, kemudian konsekuensinya Y aksen, di mana X adalah subset dari X aksen dan Y ini adalah subset dari Y aksen. Sedemikian hingga support dan confidence kedua rule tersebut sama. Contoh tabel di atas, rule AD ini ya, rule AD dan ini AB. Jalur ini rule AB dengan konsekuen D adalah rule yang redundant ya, di mana support keduanya sama, yaitu 3 dan confidence keduanya 3/4. Oke, kita perhatikan maksimal versus close item. Ini ada daftar atau ada tabel transaksi, ada 5 transaksi. Misal item A ini ada di transaksi ID 1, 2, 4. Ya, 1,
2, 4. Item B, berarti 1, 2, 3. Seterusnya yang merah-merah ini uh, ID dari transaksinya ya. Kita lihat di sini. Yang warna abu-abu, ini tanpa lingkaran dan pada bordernya, dia itu close frequent item set, tetapi dia tidak maksimal. Kita lihat close. Close tadi jika superset tidak ada superset langsung yang supportnya sama. Ya, C supportnya 4. Ini superset langsungnya AC3, kemudian BC3, CD2, CE2, itu kan ada yang sama. Jadi dia bisa dikatakan dia close item set, tapi dia tidak maksimal. Kembali lagi ya, yang disebut maksimal jika tidak ada supersetnya frequent. Ini superset langsung dari C-nya ini frequent nih. Karena kita lihat di sini minimum supportnya 2. Oke. Yang AC 3 berarti kan di atas minimum support. Kemudian BC juga 3 di atas minimum support. Untuk yang CD ini 2 sama seperti minimum support. Jadi dia masih yang frequent ya. CE juga 2. Jadi dia masih memenuhi minimum support. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai maksimal frequent item. Sama seperti D, E, BC, AC. Dia close frequent item set tapi tidak maksimal. Kan coba perhatikan yang ini ya, yang warna abu-abu dan ada lingkaran bordernya. Dia close dan maksimal. Ada CE. CE supportnya 2. Untuk support set langsungnya ada ACE. Ini 1. Kemudian BCE 1. Ini yang kemudian CDE juga 1. Kan tidak ada yang sama kan. Berarti dia close. Sekarang kita lihat maksimumnya. Dia maksimum, dia dikatakan maksimum bila tidak ada support set langsungnya yang frequent. Ya. ACE hanya 1 di bawah minimum support, BCE juga 1 di bawah minimum support, CDE pun juga 1 ya di bawah minimum support. Jadi tidak ada yang frequent. Maka dari itu CE ini disebut dia close and maximal frequent item set. Jadi kesimpulannya maksimal frequent item set itu sudah pasti close frequent item set. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa dicek ada tugasnya di laptop. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.